Oke teman-teman, jadi TV-nya sudah saya bongkar. Jadi untuk pertama yang kita cek untuk TV mati total itu adalah steker ini ya teman. Jadi stekernya ini pastiin dulu bahwa tidak bermasalah atau tidak ada yang putus ya, biasanya putus di bagian sini. Tapi ini udah saya tes ya tadi pakai tester, ternyata kabelnya masih bagus. Oke, kita cek untuk memastikan. Jadi kerusakan ini pada power supply atau mainboardnya ini sendiri ya teman-teman. Jadi untuk mati total itu bisa jadi di mainboardnya ini ya, karena IC-nya ini, IC prosesornya ini mati, bisa juga menyebabkan TV mati total teman-teman. Oke, kita colokin coba ya. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang kita langkah awal. Jadi saya langsung saja ke poinnya, yaitu di sini di power supply ini ada tegangan, yaitu tegangan standby, yaitu sebesar 3 volt teman-teman, atau 3,5 ya. Jadi untuk umumnya power supply televisi LED itu biasanya 3 volt teman-teman ya. Tapi ada juga yang 5 volt, tapi untuk jarang sekali ya. Tapi yang rata-rata itu adalah 3 volt ya untuk tegangan standby, yaitu ketika tegangan standby itu ada, bisa dipastikan power supply ini normal. Jadi untuk tegangan 12 volt dan 24 volt ini adalah ketika start dia baru ada gitu, baru keluar. Jadi kita pastiin dulu tegangan 3 voltnya ada atau tidak. Nah, di sini ada kaki nomor 3 ini ya, dari bawah. Ini tegangan 3 voltnya kosong teman-teman ya. Ini bisa lihat sendiri ya di avometer kosong. Oke. Oke teman-teman, jadi dipastiin bahwa yang rusak itu adalah di bagian power supply ini teman-teman ya. Kita cek nanti coba kerusakannya di mana. Oke teman-teman, jadi di sini juga terlihat fisiknya, ini ada R yang sudah apa itu ya? Sudah pecah ini ya, sudah ngelupas ya. Oke, apakah fatnya ini juga mati? Karena di bawah ini ada IC PWM atau IC yaitu IC start ya, IC untuk mengaktifkan IC fat ini teman-teman. Jadi kalau IC fatnya ini mati, otomatis biasanya ya IC PWM nya itu ikut mati. Tapi coba kita cek IC ini apakah mati atau tidak ya. Kita cabut dulu TV nya. Oke teman-teman, jadi ini IC PWM nya di sini ya. Ini IC PWM ya. Jadi biasanya kalau untuk fatnya ini kalau mati, biasanya IC PWM ini ikut mati teman-teman. Oke, coba kita cek nih fatnya ini apakah dia short atau tidak ya. Nah, ini kakinya ini. Di kaki basis, kolektor nih, emitter ya, 3 ini ya. Coba saya biasa menggunakan buzzer seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk mengecek fat ini ya. Nah, di sini aman ya. Di sini aman. Biasanya kalau emang short dia akan bunyi ya teman-teman ya. Nah, di sini aman. Nah, ini di kaki basis dan emitter. Basis emitter ini ada hubungan singkat ya teman-teman. Harusnya tidak ya. Ya, ini disebabkan IC PWM ini atau resistor ini yang kebakar tadi. Tidak tahu. Coba kita coba dulu resistornya. Biasanya kalau short itu biasanya dia bunyi semua. Untuk kolektor ke basis atau ke emitter itu bunyi semua ya teman-teman. Tapi ini bunyi hanya kolektor dan basis saja ya. Kita coba saja fatnya. Kita cek di luar ya.
Nah ini ya sudah terlepas teman-teman ya. Salah ya. Oke, sekarang IC PWM nya kita lepas, kita langsung lepas aja ya, karena kalau tidak dilepas tidak bisa ya, tidak bisa betul keluar tegangannya. Kalau teman-teman biasa menggunakan blower boleh ya. Untuk PSU ini PCB nya agak jelek ya, jadi mudah melupas kalau menggunakan blower, itu terlalu panas. Nah ini sudah kena ini. Nah, oke, kita taruh dulu ya. Kita bersihin dulu bekasnya ini, kakinya, maksudnya bekas kakinya ini jangan sampai ada yang menempel gitu ya. Nah sudah. Oke teman-teman, jadi sudah, kita lanjut pemasangan gajun ya, pemasangan gajun ini teman-teman ya. Nah, oke, jadi simak terus videonya biar teman-teman paham. Oke. Oke teman-teman, jadi di sini saya jelaskan sedikit ya pemasangan kabel gajun 5 pemasangan gajun 5 kabel maksudnya. Aduh belibet nih. Oke teman-teman, jadi di sini ada kabel hijau. Kabel hijau ini adalah bagian plus elko besar, yaitu elko tegangan 300 volt teman-teman. Elko plus ya, elko plusnya ya. Dan untuk groundnya atau kaki main elko besar ini adalah yang hitam ini teman-teman. Oke, dan untuk yang kuning ini adalah kaki kolektor FET ya, kolektor FET di PCB, yaitu yang tengah ya, atau kolektor atau yang kaki yang tengah ini di TR ini ya, yang tengah. Oke, jadi itu kuning ya tadi ya. Nah, dan untuk putih ini adalah optocopper ya, optocopper, yaitu di nomor 1 teman-teman ya, di nomor 1 atau lurusnya dari nomor 4 ya, di bagian depan. Dan untuk yang merah ini adalah untuk star, yaitu soft star ya teman-teman. Untuk star yaitu untuk menghidupkan IC STR ini teman-teman. Jadi untuk yang merah ini harus ada tegangan sekitar 12 volt sampai 18 volt. Tadi tanpa kabel merah ini IC TR ini IC STR ini tidak akan bekerja teman-teman. Oke, jadi kita coba pasang satu persatu. Nah, dimulai dari ground teman-teman ya, kaki hitam ini ground, jadi di elko besar ya, kita cari elko besarnya ya. Nah, elko besar tuh yang ini teman-teman ya, yang ini ya, yang main, berarti yang main tuh yang sebelah sini ya, sebelah sini ya main. Nah ini yang ada garisnya putih ini. Nah ini garis putih mana nih? Nah, garis putih di sini nih, samping ini ya, nggak kelihatan ya. Nah itu ya main ya, ini main, jadi di situ. Nah untuk plusnya nanti yang hijau tadi ya. Oke, kita langsung coba di apa itu, pasangin ya. Nah oke, ini kaki main di elko main ya teman-teman. Nah, dan yang hijau adalah di kaki plusnya, di sini ya.
tegangan 300 volt. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah, lebih jelasnya, nah ini di elko ini ya. Nah ini elko main ya. Oke, dan untuk yang kuning ini adalah bekas TR yang kita cabut tadi, yang kaki tengahnya ya, ini di sini ya, di tengahnya ini, di sini bagian sini ya. Kita langsung pasang saja ya, kita kasih timah dulu ya. Mana tadi? Nah yang kuning ini ya. Jadi pemasangannya sangat simpel sekali ya, gampang sekali. Nah, seperti ini teman-teman. Dan untuk yang putih ini optocopper, yaitu di kaki nomor 1. Nah, lihat dulu teman-teman, sebelah mana ini. Oke teman-teman, jadi tadi salah ya. Jadi yang putih ini adalah di kaki nomor 4 ya. Kaki nomor 4 itu adalah di IC optocopper, ini adalah kaki nomor 4 ya. Oke teman, kita langsung pasang saja. Kita kasih timah dulu ya sedikit ya. Tadi salah ngomong ya di awal ya, di kaki nomor 1. Maksud saya di kaki nomor 4 lurus sama nomor 1 ya, gitu. Nah di sini ya. Oke, udah ya, jelas ya. Nah di sini di yang merah ini adalah ini ya teman-teman. Nah di sini ya, yang merah ini adalah untuk menentukan yang merah berapa sih tegangannya, 12 volt tuh ya. Jadi di kaki trafo ini ya teman-teman, di kaki trafo ini yang di bagian primer, yaitu yang kakinya ada diodanya biasanya ya, ada diodanya ya, ini mungkin ya diodanya. Nah ini diodanya, coba kita lihat. Oh di sini ini dioda ke, ternyata ini dioda ke ini ya, ke FET ya, bukan ya. Oke, kaki ini bukan, berarti ini kakinya ada 4 ya, tuh ground. Dan yang kedua adalah tadi IC STR nya yang ke kolektor ya, IC FET nya ini. Nah yang ketiga ini adalah bukan ya ini. Nah yang keempat ini teman, yang keempat yang pinggir ini adalah, nah ini ada R fuse ini ya, ada R melewati R, dan ini ada dioda. Nah di sini teman-teman, setelah kita masangnya salah dioda ini ya, jadi dioda ini ya. Nah dioda ini, nah bukan dioda ini ya, kalau dioda ini adalah arahnya ke FET sini ya, bukan ya. Jadi dioda ini ya teman-teman. Oke, dioda ini ya, kita setelah dioda ya masangnya. Jadi ini kaki trafo R lewatin dioda. Nah setelah dioda, nah di sini mungkin. Oke, kita langsung pasang saja teman-teman. Nah oke, seperti ini ya, sudah ya, kelihatan ya teman-teman ya. Ini setelah ini kaki trafonya R, dioda, dan setelah dioda kita pasangin kabel merah ini ya. Oke, jadi kita koreksi dulu ya dari awal, coba kita teliti dulu sebelum kita nyalain, takutnya meledak gitu ya. Nah oke, kaki main elko besar di sini ya. Nah ini kakinya. Nah berarti di sini kaki main ya, ini plus. Oke, kita coba lihat. Nah di sini main bener ya, main hitam dan kaki plusnya hijau, hijau ya. Oke, dan untuk kuningnya adalah kuningnya di kaki tengah FET ya, kaki tengah FET, bekasnya FET tadi ya, di tengah. Oke, bener ya. Dan untuk putihnya adalah optocopper di kaki nomor 4 ya, optocoppernya di kaki nomor 4 nih. Nah di bagian primer ya, bener ya, bukan di depan ya, di belakang ya, di bagian primer ya.
1/4 ya. Oke, dan untuk merahnya adalah di kaki soft start nih ya, buat start ya. Ini tegangannya nih 12 volt nih harus ada ya ini di sini. Jadi ketika di sini tidak ada tegangan 12 volt, mungkin tidak akan bekerja gacun ini ya, maksudnya gitu. Nah, biasanya untuk power supply kenapa biasanya masang ya, ini nggak bisa menyala karena di sini ini tegangannya tidak ada, karena air fuse ini ikut kebakar teman-teman. Jadi ketika power supply ini kebakar parah, biasanya air fuse ini ikut kebakar. Jadi kita cek dulu, nanti ketika nggak nyala itu setelah dioda di kabel merah ini ada tegangannya tidak. Kalau tidak ada mungkin bisa jadi air ini yang putus ya, atau dioda ini yang ikut mati gitu. Ya, kita sudah dipasang nih, kita coba dulu ya, kita coba dulu apakah tegangannya bisa keluar atau tidak ya. Oke, kita cari kabel, kita colokin ya. Mudah-mudahan bisa keluar ya. Sip. Nah, ini biar di sini dulu, nanti kita kalau sudah tegangannya sudah keluar kita beresin, kita rapiin ya. Kita ditaruh di handsting bekas fatnya tadi ya. Oke teman-teman, ini sudah saya colokin ya, ini sudah saya colokin. Coba kita cek tegangan standby nya teman-teman, apakah sudah ada atau belum ya. Mungkin teman-teman bisa dilihat di sini ya, di AVO saya itu ya. Oke, kita cek tegangannya DC 30 volt itu untuk standby teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat disanya tegangannya sudah ada ya, 3,9 ya. Nah, 3,7 ya, 3,9. Nah, oke. Nah, sudah normal teman-teman ya. Oke, jadi untuk tegangan ini, tegangan standby di power supply ini adalah 3,5. Di PCB nya adalah 3,5 ya, tapi ini terukur 3,7 atau 4 volt ya, atau 3,8, 3,7. Oke teman-teman, jadi power supply ini sudah normal teman-teman ya. Kemungkinan besar power supply ini sudah normal karena tegangan standby nya sudah jalan, sudah ada, sudah keluar. Oke, kita langsung saatnya kita coba ya menggunakan TV nya ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita rapiin dulu ini ya, kita rapiin ke hastengnya ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya cara pemasangan gacun pada power supply TV LED atau mungkin TV tabung juga bisa ya. Nah, jadi untuk pemasangan gacun 5 kabel jangan lupa ya, untuk TR fatnya dan apa itu IC ini, IC PWM nya ini atau IC star nya ini harus dicopot dulu ya. Walaupun IC star nya ini mati, jadi harus dicopot dulu ya, karena tidak dicopot biasanya tidak akan normal atau tidak akan bekerja IC STR ini, IC gacun ini teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini videonya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.